gue Adi, finalis dari Jakarta untuk event LLC di Movie. Hari ini hari pertama gue lihat persiapan praproduksinya tim Titiwa ya untuk film Lost and Found. Nama saya Mahesa Desaga. Di program LLC di Movie ini saya membantu di divisi penyutradaraan. Satu hal yang membuat surprise dari Asmiranda adalah kemampuan dia sebagai director dan juga sebagai talent di film ini, di film Teman Bayangan ini. Oke, nama Norton Hendri Utomo dari Jogja. Lain Movie dari Jogja tahun 2012. Di sini sebagai art buat film Tanda Bahaya ini, art yang dibutuhin cukup lumayan lah, kebanyakan hand prop. Halo, nama saya Reni Suci. Saya dulu alumni Indie Movie dari Surabaya tahun 2009. Sekarang di Indie Movie Goes to Cinema, di produksi film sutradaranya Adet Mika, dan saya bantu di produksi. Nama gue Nadia, finalis dari Bandung, divisi art. Mas Reza detail banget ya kalau apa-apa. Mungkin jadinya bagus ya, jadi kayak kecil tapi esensial gitu. Dari bagi tugasnya gitu, jadi ada salah satu dari kita yang nanti buat lebih fokus buat properti pas syuting, atau enggak satu lagi fokus buat ke talent. Yang pertama itu nentuin komposisi. Selanjutnya bekerja sama anak artistik, anak lighting, sama Asrada juga. Ketika kita untuk mau take di suatu tempat, aku di situ sudah harus lihat persiapan dari artistik, talentnya sendiri, lighting semua sudah siap apa belum. Jadi ketika semua sudah siap, baru all crew dan talent semua naik menuju ke atas dan kita mulai untuk take. Kita harus ngeset satu kamar, ngeset acara musik semuanya, ngeset pertandingan basket semuanya, nyiapin matras, nyiapin apa-apa. Lampu aja ada puluhan macem gitu bentuknya, dan itu disesuaikan dengan situasinya kayak gini, dengan tempatnya kayak gimana, terus udah gitu dengan karakter si pemerannya sendiri kayak gimana. Sound itu penting karena dia juga bisa membangun suasana dari teknik foley-nya, teknik crumble-nya yang bisa dibangun di situ. Kita dituntut untuk berpikir kreatif dengan cepat. Seru-seru kerjanya. Itu karena kita syuting di hutan, Mas Doni Alamsar minta settingannya di hutan, jadi walaupun hidupnya kecil tapi itu mengisi suasana hutan. Kita pakai fog, pakai asap, kita pakai gun smoke, terus kasih obat gas oil, bakar, panasin. Saya baru pertama kali sebesar ini karena biasanya dengan kru yang sedikit, kemudian produser satu, kadang tidak ada unit atau apapun, jadi semuanya dikerjakan sendiri. Aku di sini sebagai wardrobe dan backup itu sebenarnya dari mulai breakdown, terus nyatet continuity-nya, kostum pemainnya, dan segala macamnya. Mungkin gue di sini yang paling beruntung di antara yang lain ya. Soalnya sebenarnya gue itu tadinya waiting list, tapi ternyata pas hari H syuting itu gue ditelepon dan dipanggil buat ngebantuin art. Solidaritas dari tiap kru itu tuh bentuk banget. Makanya film itu bisa kebuat kan karena kerjasama juga kan antar krunya. Apa enggak ketagihan. Perbandingan antara produksi sekarang sama dulu waktu saya masih jadi finalis di FGCG, ya beda secara ya. Dulu masih amatiran banget, kameramennya teman sendiri, asal siapa yang mau bantu nggak usah dibayar ya udah diajak gitu. Tapi sekarang walaupun sutradaranya teman sendiri, tapi pimpinan produsernya, line produsernya, DOP, lagi ya, art directornya, soundman-nya itu semuanya orang-orang yang profesional gitu kan. Segala yang mereka lakukan tuh beda dengan apa yang udah pernah saya alami dulu. Di sini yang sangat gue pelajari adalah apa itu Astrada. Jadi seandainya punya Astrada yang benar, jadi saudara tuh enak ya. Itu yang keren lah dari Astradanya Raja Rabian Mbak Prita Gita ya.
banyak sih pelajaran yang gue dapat dari mentor gue Bang Rolly untuk jadi seorang DOP. Sebelum kita masuk kamera kita harus ngerti lighting dulu, dan di situ gue diajarin sama tim lightingnya sendiri, cara ngeset lampu, cara bikin malam jadi siang, siang jadi malam, gimana caranya. Bang Fao baik, dapat ilmu banyak walaupun sering diomelin juga. Kita bisa belajar angle dari beliau, kita bisa gimana nentuin komposisi juga di situ. Terus Bang Fao bagus. Itu keren banget, gimana ketika set cafe yang sederhana dilihat dengan mata itu biasa banget, ketika udah masuk ke kameranya Pak Yadi, ke kameranya Mas Maliki, itu keren banget. Seorang Asmiranda punya potensi lah yang cukup lengkap, karena dia punya penelitian di situ, dia punya tahu sih gimana cara mengembangkan sebuah adegan, gimana memvisualisasikan sebuah adegan yang ingin dia sampaikan. Jika talent mengalami kesulitan untuk mendalami perannya, beliau akan memanggil atau berbicara untuk lebih mengarahkan dan benar mendirect si pemain itu untuk mencapai karakter yang sudah diharapkan oleh Reza sebagai sutradara. Untuk job deskku sendiri di editor ini, aku belajar banyak dari chiefku sendiri, Mas Beck dan Mas Pulung. Gua ketemu sama Mas Pulung chief editornya film Lost and Found. Di situ gue dikasih tahu tentang bagaimana workflow seorang editor. Artistik itu penting banget karena itu merupakan jiwa dari satu film. Untuk suka dukanya sendiri, yang pasti banyak sukanya menurut saya. Kenapa? Asik ketika sebuah produksi, apalagi dengan keadaan yang seperti ini di alam bebas, bergelut dengan alam ya, bisa dibilang kotor-kotoran dan lain sebagainya, hujan gitu kan. Tapi asiknya ketika kita saling hujan-hujanan, satu tenda bareng, nunggu jemputan sampai malam, itu sesuatu yang sulit untuk dilupain pokoknya. Saya bisa ketemu dengan alumni-alumni dari semua kota yang didatangi oleh Elat Indie Movie. Ya, saya senang dan saya percaya teman-teman saya juga senang. Semua orang itu harus mulai dari bawah, dari nol. Jadi jangan pernah mengeluh tentang tugasnya apa, capek, everybody's tired gitu. Tapi lakukan aja kalau memang itu passion kalian, kalau memang itu keinginan kalian, kan udah nggak usah mengeluh, hadapi aja, jalani aja, dah itu aja. Lihat, dengar, coba, lihat, dengar, coba. Karena dengan mencoba salah pasti ada introspeksi atau perbaikan-perbaikan yang diberikan oleh orang lain, karena itu sifatnya penilaian dari dia ke aku. Dari penilaian itu aku bisa jadi lebih baik. Setelah produksi ini, dari diri saya pribadi akan terus lanjut. Jadi tetap untuk film bakalan lanjut, nggak berhenti sampai di sini. Bisa untuk Indie Movie apa ya? Tetap terus ada aja. Soalnya kayak di produksi ini aja kita nemuin banyak banget alumni dari Indie Movie kan. Dan ternyata terbukti nih alumni dari Indie Movie walaupun nggak semuanya, tapi beberapa tetap berkecimpung di dunia profesional perfilman Indonesia. Setiap tahun deh ada yang kayak gini, karena anak-anak macam gue yang pengen banget belajar. Gue sendiri di sound kan masih basic banget dan belum tahu apa-apa. Dengan adanya produksi kayak gini, baik pas produksi atau pasca nanti, pas banyak banget ilmu yang bisa kita terima dari profesional yang bekerja di situ. Indie Movie itu bisa jadi tempat penyampaian cita-cita gitu lah intinya. Pengalaman ini buat saya sih jadi langkah awal bagi saya untuk punya cita-cita sebagai seorang sutradara. Kalau di film antara wardrobe atau penulis skenario, cuma dua itu sih. Lebih pengen jadi art director. Kalau cita-cita sih jelas sinematografer atau director bikin bisa sih. Buat kedepannya mulai dari tahap ini
walaupun jadi kru ya kita menjadi art director lah. Saya bakal terus menggeluti editing, cuman saya lebih ke special effect. Yang jelas jadi sound designer buat film-film selanjutnya. Kalau ada kesempatan lagi teman-teman mau bikin film ya udah pasti kalau dimintain tolong di call ready deh. Pengalaman yang baru dan semoga menjadi karya yang terbaik buat semuanya, terutama Mas Doni dan timnya. Makasih banget buat ELS Indie Movie yang udah kasih kesempatan gue untuk bisa di sini berbagi dan mendapatkan gitu, banyak hal. Saya sangat bersyukur bisa masuk LA Light dan ini adalah sebuah anugerah yang akan menjadi batu loncatan saya. Terima kasih. Untuk film ini diharapkan mampu nanti memacu untuk teman-teman yang lain maupun nanti LA Light Indie Movie berikutnya agar semakin terpacu. Sukses to vlog ya. LA Light Indie Movie 2013. Yakin masih mau di film? Yakin kok. Cut.